Pada mau motoran kemana nih? Otan ikut dong. Loh, kok mukanya pada serius semua sih? Jangan bilang kalau Kak Dimas dan paman-paman ini mau kebut-kebutan di jalan raya ya. Kalau iya, ayo segera hentikan. Itu sangat berbahaya. Semua siap? Siap. Ayo! Oke. Loh, kok malah pada masuk ke kolam? Sebenarnya Kak Dimas dan paman-paman ini mau ngapain sih? Ayo cepat beritahu Otan. Sebentar. Ada helm, jaring, sarung tangan. Kalau dari gerak-geriknya sih, mereka seperti sedang mau menjaring ikan ya. Tapi ikan apa? Dan kenapa harus pakai helm segala? Otan jadi makin penasaran. Itu dia! Wah, ikannya besar-besar sekali. Tapi itu ikan apa ya? Paman editor, tolong tayangan lambatnya dong. Wah, ternyata itu sobat Otan, gurame. Pantas saja Kak Dimas dan paman-paman ini menggunakan helm pada saat panen. Ternyata untuk melindungi wajah dari serangan gurame yang hendak kabur dari jaring toh. Tuh lihat, serangan gurame ini sangat berbahaya. Apalagi gurame yang mau dipanen memiliki ukuran yang cukup besar. Kalau kita sampai terkena hantaman gurame, bukan hanya memar, tapi bisa berbahaya ke bagian wajah dan juga rahang tuh. Gurame memiliki kepala yang besar dan juga keras. Ketika ia berusaha kabur dari sergapan jaring, ia akan mencoba melompat ke segala arah seperti ini. Lompatan gurame juga cukup tinggi, sekitar 30-50 cm. Sehingga bagian wajah merupakan salah satu bagian penting yang memang harus dilindungi ketika panen ikan gurame. Ini dia nih Tan nih, kalau misalkan lagi panen ikan gurame, ini pasti ada aja nih kejadian kayak gini nih. Jadi dia saking kencangnya tenaganya ya Mas ya? Ya. Sampai membuat si jaring-jaringnya ini sampai putus ya Mas ya? Putus. Karena lihat Tan, jadi dia di bagian atas dan di bagian bawahnya itu Durinya itu tajam-tajam. durinya tajam-tajam. Jadi cara memegangnya juga nggak boleh sembarangan ya Mas ya? Ya. Duri yang ada di sirip kamu memang luar biasa ya Sob. Jaring yang tebal itu saja bisa putus terkena duri tajammu. Selain untuk berenang dan menjaga keseimbangan, sirip ikan gurame juga dijadikan salah satu senjata untuk menakuti para pemangsanya. Tuh lihat teman, durinya sangat tajam dan kuat, bagaikan mata gergaji. Duri-duri ini akan dikembangkan ketika mereka merasa terancam. Memang di dalam duri gurame tidak terdapat racun yang mematikan ya. Tapi kalau tertusuk duri sebesar ini, tetap saja akan terasa menyakitkan. Untuk memegang gurame juga nggak boleh sembarangan teman. Kak Dimas punya tipsnya nih. Nah, cara pegangnya tuh sebenarnya yang gini. Jadi dibalikin Ya. supaya dia lebih tenang ya Mas ya? lebih tenang. Durinya nggak kena, yang ini juga kan ketutup tuh sama tangan kita durinya. Mantap. Untuk memanen ikan gurame, ada dua teknik yang biasa dilakukan oleh para pemilik kolam. Ada panen hidup dan juga panen mati. Kalau yang sedang dilakukan oleh Kak Dimas dan paman-paman ini adalah contoh panen mati. Ikan akan dipanen dengan cara dijaring, lalu disortir dan ditimbang, yang nantinya ikan akan dibekukan supaya tetap fresh. Panen jenis ini tidak membutuhkan waktu yang lama, karena dengan sekali jaring, ratusan bahkan ribuan ikan sudah bisa ditangkap dengan baik. Ngomongin soal ikan gurame, ikan ini merupakan salah satu ikan asli Indonesia yang sudah menyebar ke wilayah Asia Tenggara dan Cina. Ikan yang hidup di air tawar ini biasanya bermukim di perairan yang cenderung tenang, seperti waduk, kolam, rawa, dan juga danau. Makan besar nih, ada tempe, jangkrik, dan juga daun talas. Di alam bebas, gurame pada umumnya memiliki kecenderungan memilih jenis makanan sesuai dengan usianya. Pada fase larva dan benih, gurame biasa memakan fitoplankton, zooplankton, dan juga serangga air.
Sementara pada fase dewasa, gurame cenderung lebih menyukai tumbuh-tumbuhan seperti daun talas ini nih. Ya, bisa dibilang sebenarnya sobat otan ini pemakan segala ya teman, dan termasuk hewan rakus. Karena apapun yang masuk ke dalam kolam, pasti akan mereka makan tuh. Gurame termasuk ke dalam ikan penggerogot atau grazer, yang cara makannya mengambil pakan dengan jalan menggerogot. Nah, di kolam budidaya yang ada di daerah Tulungagung ini, biasanya indukan gurame akan diberi banyak protein hewani dan juga nabati tuh. Selain dapat mempercepat proses pertumbuhan ikan, ternyata makanan ini juga dapat meningkatkan kemampuan reproduksi indukan loh. Biasanya makanan tambahan ini diberikan setiap seminggu sekali. Jenis makanan tambahan yang digunakan juga beragam, mulai dari tempe, sisa sayuran, jangkrik, ampas tahu, dan masih banyak lagi. Tuh lihat teman, apapun makanan yang dimasukkan ke dalam kolam, pasti langsung mereka santap dengan lahap. Sob, pantas saja kamu cepat besar. Ternyata nafsu makanmu itu sangat baik ya. Kalau begitu, Otan juga nggak mau kalah deh. Harus makan yang banyak dan sehat. Nah, siapa yang suka makan ikan gurame? Gurame memiliki kandungan gizi yang tinggi dan baik untuk tubuh. Kandungan protein, vitamin A, B, serta asam aminonya juga cukup tinggi. Selain itu, ikan gurame memiliki kadar air tinggi dan lemak yang cukup rendah, sehingga baik dikonsumsi buat kalian yang sedang melakukan diet. Dagingnya yang tebal memang cocok diolah menjadi hidangan apapun ya. Sayangnya, kalau tidak ditangani oleh ahlinya, ikan gurame ini bisa saja bau lumpur. Tapi tenang, Otan punya tips bagaimana caranya menghilangkan bau lumpur pada ikan gurame. Caranya juga mudah teman. Pertama-tama kita ambil dulu ikan guramenya dari kolam lumpur ya. Setelah itu kita pindahkan ikan-ikan ini ke dalam kolam air bersih. Selain kolam, kalian juga bisa menggunakan bak ataupun wadah apapun ya teman. Diamkan selama beberapa hari tanpa dikasih makan. Biarkan kotoran yang ada dalam perut maupun lendir yang menempel di tubuh gurame bersih dengan sendirinya. Nah, kalau sudah bersih, tandanya gurame sudah siap diolah tuh. Gimana? Mudah bukan?